Baik, Bapak Ibu sekalian, saudara, kita sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah menjadi Kristen sudah lama, tapi kami belum menjadi seperti yang Kau ingini. Ampuni segala kesalahan kami. Malam ini kami berkumpul melalui Zoom dari berbagai lokasi dari seluruh dunia. Berkati program ini, persekutuan anak-anak-Mu, agar PD ini menjadi berkat bagi banyak orang, terutama bagi pengurus-pengurusnya, pelayan-pelayan Tuhan yang ada, dan juga semua yang mendengar firman ini. Pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, malam ini kita akan belajar satu tema yang merupakan inti kekristenan. Temanya adalah Coram Deo. Mungkin sebagian kita belum pernah mendengar ya. Ini istilah asing memang, Coram Deo. Inilah yang akan kita bahas malam ini. Kalau kita bicara soal kekristenan, sebenarnya kita sudah melihat bagaimana dunia ini banyak skandal di dalam kekristenan. Skandal keuangan, skandal seks, skandal macam-macam. Bahkan ada pengajaran-pengajaran yang salah. Dan itu beredar sampai hari ini dan dianggap benar. Itulah sebabnya, Bapak Ibu, kalau pengamatannya jeli, bahkan terhadap diri sendiri, apakah aku selama ini sudah berubah atau belum ya? 10 tahun yang lalu dengan sekarang berubah nggak? Kalau aku nggak berubah begini-begini saja, something wrong. Dua kemungkinannya. Yang didengar itu salah selama ini firman. Sebab firman itu berkuasa mengubah setiap kita yang mendengarnya. Kalau kitanya nggak berubah, artinya yang didengar salah itu. Serius saya. Meskipun disampaikan oleh pendeta, pengkhotbah, terkenal, salah tetap salah. Benar tetap benar. Saya bisa buktikan satu persatu kesalahannya. Ya. Alkitab berkata Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan, yang memerdekakan. Barang siapa tetap di dalam firman-Ku, ia adalah benar-benar murid-Ku, kata Tuhan Yesus. Dan kebenaran, dan ia akan mengerti kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan. Ini loh, jadi kalau seseorang masih takut roh jahat, takut tidak diberkati, yang didengar selama ini salah. Kalau orang masih nuntut-nuntut Tuhan supaya memberkati, yang didengar selama ini salah. Banyak orang tidak terasa, tidak sengaja mungkin ya, karena diajar begitu. Maaf ya, tidak sopan sama Tuhan. Kalau butuh sesuatu, aku klaim janji Tuhan. Saya mau tanya, you itu siapa mengklaim Tuhan? Nggak tahu diri itu namanya. Yang mengklaim itu Tuhan, bukan kita. Tuhan yang akan datang mengklaim hidup kita. Kamu sudah kutebus, untuk apa hidupmu? Itu Injil yang benar. Cuma banyak orang tidak suka, masalahnya itu loh. Malam ini bukan namanya persekutuan doa malam ceria ya. Ya harus ceria dong. Mendengar firman itu jangan tegang-tegang. Ceria aja. Memang ini kebenaran. Masa saya mesti pilihin sama dengan orang lain? Saya pilih ayat-ayat yang menyenangkan saudara ya. Kok akan jadi kepala bukan ekor. Tingkap langit dibukakan. Yang begitu-begitu. Milih-milih ayat. Kalau begitu caranya kau nggak akan maju jadi
jadi orang Kristen. Nggak akan pernah mengerti kebenaran sampai mati. Karena pikirannya miring, diajar miring soalnya. Coba dibaca Tuhan Yesus ngajar apa, bagaimana kita menghadapi Bapa di surga, bagaimana kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan yang sopan gitu. Ya dulu kita tidak mengerti ya, nggak sengaja, ke depan jangan lagi. Kekristenan itu luar biasa. Cuma banyak orang nggak mengerti karena pengajarnya salah. Sebagian ya, nggak semua salah. Itu loh, jadi kalau saya bicara dibilang nyerang orang, tidak. Kalau nggak buat apa, buang waktu persekutuan doa gini kalau yang dibicarakan salah. Ya, oke. Fokus yang benar itu coram Deo. Kalau hidup kita fokusnya ke yang lain itu belum benar artinya. Kalau seseorang takut mati, artinya dia nggak ngerti kebenaran. Kalau seseorang masih takut mati, artinya dia tidak mengerti kebenaran. Dites saja diri sendiri, takut mati nggak? Takut COVID nggak? Kita tentu harus jaga kesehatan, harus umur panjang, tapi tidak takut mati. Tidak takut roh-roh jahat, tidak takut setan. Bahkan setan lewat di depan kita, nggak takut kita. Mengapa? Karena coram Deo. Nah, ini loh yang akan kita bahas ya. Coram Deo itu artinya in the presence of God. Di hadapan Tuhan. Di hadirat Tuhan, itu artinya. Kalau orang, jadi artinya ada beberapa nih poinnya. Yang perlu kita tekankan malam ini adalah kita semua harus hidup dalam coram Deo. Dalam kehendak Tuhan. Jadi kalau seseorang mengerti coram Deo, ia akan hidup yang pertama. Dicatat nih baik-baik. Yang pertama, ia akan hidup mengerti bahwa ia ada di hadirat Tuhan. Bahwa ia ada di hadapan Tuhan. Bahwa ia ada di kehadiran Tuhan. In the presence of God. Banyak orang tidak mengerti. Amin-amin tapi tidak menghayati. Buktinya apa? Buktinya ngomong sembarangan. Padahal ada Tuhan dalam hidup kita. Padahal ada Roh Kudus. Ngomong bisa sembarangan. Buktinya lain apa? Di internet mengaku hamba Tuhan, tapi menyerang orang lain, menyebut nama. Si A itu sesat. Gitu. Kamu itu punya hak apa menghakimi orang lain? Lagi pula malu-maluin kalau ditanya, kebenaran menurutmu apa? Ini, buku yang disampaikan. Capek nggak? Alkitab, bukan buku. Banyak orang itu salah pengertiannya, tapi tidak tahu bahwa dirinya salah. Ya, merasa benar, tapi sombong. Banyak orang tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Banyak orang tidak mengerti bahwa dirinya tidak mengerti. Ini masalah. Kalau lagi khotbah, lagi persekutuan, yang dibicarakan yang senang-senang doang. Nggak jadi hebat. Coba ya kita renungkan baik-baik ya malam ini ya. Harusnya malam ini justru menyenangkan karena mendengar kebenaran. Jadi kita tidak salah lagi nanti ke depan. Ya. Yang pertama apa tadi coram Deo? Kita hidup in the presence of God. Dalam kehadiran Tuhan. Tentu kita harus ingat, Roh Kudus dimateraikan dalam hidup kita. Tubuh kita menjadi bait Allah, bait Roh Kudus. Tubuh kita ini adalah ruang Maha Kudus.
di mana roh yang Maha Kudus tinggal dalam diri kita, yaitu Roh Kudus, Roh Allah. Kalau kita lewat kuburan yang paling angker, takut. Apa artinya? Ada Allah di diri kita loh. Menghina dia berarti. Malu-maluin. Kalau kita lewat kuburan yang angker terus ada setan di situ, biarin aja. Nggak ada urusan kita dengan setan. Dia yang harus nyingkir, karena ada Roh Allah dalam diri kita. Nah ini nggak banyak orang tahu begitu. Amin-amin, tapi nggak menghayati. Kalau orang menghayati banget, pede banget. Kalau saya ketemu dengan seorang ahli tenaga dalam, ahli tenung, dukun, tukang ramal, kuamya, dan sebagainya, mereka nggak akan bisa menyentuh saya. Saya sudah pengalaman. Mengapa? Bukan saya yang hebat. Bukan. Karena ada kehadiran Allah dalam diri kita. Ada Roh Kudus. Ada amin ya. Mulai hari ini Bapak Ibu ingat baik-baik, kita tidak butuh apapun. Karena Roh Allah ada dalam diri kita. Amin ya. Lawan setan jangan cari minyak urapan. Ini orang Kristen jadi dukun semua. Kalau lawan setan jangan cari garam, ramuan atau apapun. Lawan setan itu kita hidup kudus. Roh Allah ada dalam diri kita, setan pasti kalah. Begitu. Banyak kekristenan jadi perdukunan di dalam gereja. Ini yang menyesatkan banyak orang. Jemaat jadi kasihan, jemaat tulus-tulus ingin cari Tuhan, diajari perdukunan. Di rumah banyak aji-aji. Bentuknya minyak urapan lah, air suci lah, apalah. Garam lah. Untuk melawan setan. Salah itu semua. Setan diusir pakai garam, mana bisa? Diusir pakai minyak, mana bisa? Tuhan aja diuji sama setan. Baca Alkitab apa enggak selama ini? Diketawain, tau nggak begitu itu? Ya, jadi kita yang pertama, in the presence of God. Kalau kita merasa bahwa Tuhan memang ada dalam diri kita, percaya, yang pertama kita takut berbuat dosa. Nah iya dong, ada Tuhan dalam diri kita. Yang kedua, kita takut tidak menyenangkan hatinya. Kita takut tidak mengerti kebenaran. Itu. Jadi dicamkan baik-baik ini, poin yang pertama ini. Ya, in the presence of God. 1 Korintus 6 ayat 19. Ada yang bisa bantu saya nggak baca? 1 Korintus 6 ayat 19. Ya, 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ya, tubuh kita itu bait Roh Kudus, bait Allah, di mana Roh Allah yang maha hadir, yang maha tinggi, berkenan hidup bersama kita, menyertai kita, membela kita. Oleh sebab itu, 1 Petrus 1 ayat 16. 1 Petrus 1 ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, terutama di zaman Perjanjian Baru. Roh Kudus dimeteraikan dalam diri kita. Namanya saja Roh Kudus. Artinya, kita harus hidup kudus. Nggak bisa Roh Kudus bareng hidup najis. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Gitu loh maksudnya. Jelas ya maksudnya ya. Kalau seseorang hidup kudus, dia nggak takut setan, tenung, dan sebagainya. Nggak mungkin, karena itu kita milik Tuhan. Justru orang yang mengirim guna-guna, dia yang mati. Berani melawan Roh Allah, mati kau. Saya serius. Ya. Roh Kudus itu roh kebenaran. Disebut roh kebenaran. The Spirit of Truth. Jadi, ia akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13.
Yohanes 16 ayat yang ke-13, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya, itulah Roh Kudus. Ia akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran, bukan sebagian. Seluruh kebenaran yang utuh. Nah, kalau ia akan memimpin, kitanya mau dipimpin apa enggak? Kalau kita nggak mau dipimpin, ya percuma. Hidup suka-suka sendiri, pelit, egois, nggak jujur, males, ya percuma. Nggak mau dipimpin, kitanya yang salah, bukan Roh Kudusnya yang salah. Ya, kuduslah kamu sebab aku kudus. Apa artinya kudus? Banyak orang mengartikan kudus itu pakai pakaian putih-putih, jubah agama, gitu kan? Sering puasa, di gereja puasa, nginep kalau perlu. Bukan itu hidup suci. Hidup suci bukan luarnya, tapi dalamnya. Biar pakaiannya putih-putih, dalamnya busuk, ya percuma. Seperti kata Tuhan Yesus, kamu luarnya putih seperti kuburan, dalamnya tulang belulang, kematian. Sama manusia juga begitu. Banyak yang berjubah kebenaran seolah-olah. Hatinya busuk tapi. Perhatikan bagaimana ia bicara, perhatikan bagaimana ia menulis di internet. Menyerang sesama dengan kebencian, kelihatan di kalimatnya. Maki-maki, padahal hamba Tuhan ngakunya. Itu hamba setan. Nggak mungkin hamba Tuhan tidak beretika, itu tidak mungkin. Karena iman dan etika itu satu paket. Iman dan perbuatan itu satu paket. Nggak ada orang beriman yang tidak beretika atau tidak ada perbuatannya. Nggak ada. Itu namanya iman fantasi. Ngakunya percaya. Kalau nyanyi cinta Yesus. Cinta apa, model apa yang kau punya? Cintamu itu kalau berdoa sama Yesus cuma minta-minta melulu. Bukan cinta itu namanya. Baca Alkitab, Tuhan maunya apa. Ya. Jadi hidup kudus itu sikap hati, sikap hidup. Bukan soal pakaiannya atau ritualnya, bukan. Liturginya, bukan. Hidup suci itu yang pertama, artinya bersih. Tidak bercacat, tidak bercela hidupnya. Itu hidup suci. Mengapa harus bersih murni? Karena mau dipersembahkan bagi Tuhan. Itulah ibadah yang sejati. Mempersembahkan tubuh yang hidup. Yang hidupnya bagaimana? Hidup suci, hidup kudus. Amin ya, semua ya. Ya, itu yang pertama. Jangan sampai kita mengatakan cinta Tuhan, tapi ternyata cinta diri sendiri sebenarnya. Ya, oke. Yang pertama apa tadi? In the presence of God. Kita menghayati bahwa kita sedang hidup bersama Tuhan. Bahkan tubuh kita aja bait Allah loh. Ingat, bait Allah ada ruang maha kudus. Banyak agama merindukan Tuhan menyatu dengan kita. Tapi kita sendiri sudah menyatu. Coba, orang Kristen malah hahaha. Sudah menyatu, Tuhan yang mengatakan. Sejak kau ditebus, Roh Kudus dimateraikan dalam hidupmu. Waduh, itu mantap tuh. Hidup untuk Tuhan, mati pun untuk Tuhan. Mati juga nggak masalah. Mati itu artinya dipanggil Tuhan, pulang. Tapi jangan bunuh diri, kalau itu nggak dipanggil Tuhan. Banyak orang bunuh diri, hidupnya sembrono, makan sembarangan,
Cepat matinya itu. Bukan dipanggil Tuhan, mematikan diri sendiri. Hati-hati, hidup kudus itu apa sebenarnya? Ya, oke, dicatat dulu deh. Itu yang pertama, in the presence of God. Hidup di hadirat Tuhan, bersama Tuhan, di hadapan Tuhan. Yang kedua, coram Deo itu artinya kita hidup di bawah otoritas Tuhan, kedaulatan Tuhan. Itu yang kedua. Ya. Nah, artinya apa kalau kita hidup di bawah otoritas Tuhan? Mengapa kita hidup di bawah otoritas Tuhan? Mengapa? Karena kita ditebusnya. Semua kita ditebus. Setelah ditebus, yang menebus itu Tuhan kita, my Lord, Tuhanku. Jadi kita hambanya, budaknya Tuhan. Doulos dalam teks Alkitab dipakai. Dalam teks Yunani dipakai kata doulos. Kita itu hamba. Hamba itu tidak punya hak apa-apa. Jadi kalau Bapak Ibu biasa mengklaim janji Tuhan, jangan dilakukan lagi. Itu ajaran yang salah. Kalau pengen diklaim, kayaknya kalau ngotot gitu terus Tuhan kalah gitu kayaknya. Salah itu, saudara. Kita nggak berani klaim. Coba tirulah Tuhan Yesus, jangan tiru orang lain. Jangan tiru pendetamu. Tirulah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata begini terhadap Bapaknya, kalau bisa cawan ini berlalu, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Itulah puncak daripada iman yang sempurna. Penyerahan diri secara total kepada kehendak Tuhan. Ada amin ya. Ini kalau orang nggak mau mengaminkan ya jangan dengerin, tinggalkan saja Zoom ini. Nggak ada gunanya dengerin firman yang menyenangkan hati. Jadi harus belajar, malam ini belajar. Nanti terjadi perubahan yang luar biasa dalam pola pikir, dalam jiwa. Mujizat itu kecil bagi Tuhan. Tapi mujizat yang terbesar justru bukan kesembuhan fisik, kesembuhan karakter, kesembuhan jiwa. Oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Itu bukan sembuh dari kanker, sakit hati, dan sebagainya. Bukan. Liver, jantung, bukan. Sembuh dari kemiskinan, bukan. Baca yang benar Alkitab. Baca itu ayat itu terusannya. Sebab dahulu kamu sesat. Artinya sembuh dari kesesatan, cara berpikir yang salah. Sehingga kalau cara pikirnya salah, diajar salah, ketemu Tuhan, tidak berasa kalau ia tidak sopan. Berani klaim janjinya. Itu yang benar. Kalau kita ketemu Tuhan, Tuhan itu tahu apa yang kita butuhkan, nggak perlu ngotot-ngototan begitu. Pandanglah Yesus kalau mau imannya sempurna. Begitu loh. Ayat Alkitab tuh jelas sebetulnya. Cuma banyak orang pengajar-pengajar curang itu nggak pakai ayatnya Tuhan Yesus. Pakainya perjanjian lama. Penyakit ini memang. Penyakit teologi kemakmuran. Ya, oke. Jadi kalau kita hidup di bawah otoritas Tuhan, ya, di bawah kedaulatan Tuhan, itu kita harus melakukan seluruh perintah Tuhan, bukan sebagian, seluruh. Amin ya. Ya. Mengasihi Tuhan. Coba kita baca ya. Yohanes 14 ayat 15. Coba tolong dibaca. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya. Ayat 23 dan 24. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku,
dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Ya. Jadi ciri mengasihi Tuhan itu apa? Melakukan seluruh firman Tuhan. Melakukan seluruh perintah Tuhan. Melakukan seluruh kehendak Tuhan. Itu cinta Tuhan itu. Ya. Cinta Tuhan itu begitu. Nah, makanya kalau kita nyanyi jangan cuman di mulut, nyanyilah dengan hati. Nyanyilah dengan hidup kita. Hidup kita itu ibarat nyanyian. Percuma kita nyanyi kalau hati kita tidak ikutan. Kalau hidupnya berlawanan dengan nyanyian itu, puji-pujian itu. Tadi itu lagu yang pertama itu luar biasa. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Apa artinya meninggikan nama Yesus? Kita bikin spanduk, diangkat tinggi-tinggi. Harus mengerti kalau nyanyi. Supaya nggak cuma di mulut, meninggikan nama Dia. Artinya kita menjunjung tinggi nama Yesus. Melalui apa? Bukan mulut. Melalui perbuatan kita, melalui hidup kita. Kalau orang lain lihat kita, apakah Yesus dijunjung tinggi atau tidak? Itu maksudnya. Jangan jadi sandungan, jadilah berkat. Supaya orang memuliakan Tuhan. Jangan memalukan. Jadi Kristen tidak bisa dipercaya, tidak jujur. Nah, itu maksudnya meninggikan nama Yesus. Bukan panggil-panggil Yesus, Yesus. Tapi melalui hidup kita, benar-benar kita menunjukkan bahwa kita adalah hambanya. Kita adalah muridnya. Itu, ya. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Memuliakan namanya. 1 Korintus 10 ayat 31. Coba Pak Frans, tolong dibaca. 1 Korintus 10 ayat 31. 1 Korintus 10 ayat 31, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ya, lakukan semua itu untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kesenangan diri sendiri. Kalau nulis di internet itu yang sopan, yang memberkati, bukan menyerang sana-sini, sana-sini. Kalau saya khotbah mengkritisi itu nggak nyebut nama saya. Paling kalau yang sebut nama ya orang-orang yang sudah mati dulu, tokoh-tokoh teolog yang salah ya saya sebutlah. Tapi yang masih hidup sekarang enggak. Itu artinya hukum, mematuhi hukum. Kalau orang tidak mematuhi hukum yang ada, jangan bicara iman, jangan bicara firman, jangan bicara teologi, jangan bicara Tuhan. Kau nggak ngerti apa-apa artinya. Haleluya. Haleluya. Haleluya artinya apa? Pujilah Tuhan. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Bagaimana caranya cinta Yesus? Ya itu tadi. Barang siapa mengasihi aku, ia akan melakukan seluruh firman-Ku. Percuma orang memuji-muji pakai nyanyian kalau tidak melakukan firman. Sebab Tuhan sendiri yang berkata, kalau kamu mengasihi aku, kamu tentu melakukan seluruh firman-Ku.
kamu tidak melakukannya karena kamu memang tidak cinta aku. Jelas itu kalimat tadi itu. Jelas ya. Jadi jangan merasa sudah mengasihi Tuhan, sudah belajar belum firman yang benar? Sudah melakukan belum? Kalau sudah, itulah ceria yang sebenarnya. Kalau cuma ceria-ceriaan, palsu itu ceria itu. Aku senang loh diberkati. Apanya yang diberkati? Berkat itu bukan soal uang. Orang uangnya banyak tapi pusing. Rumah tangganya nggak benar. Dapat uangnya dengan cara yang nggak benar. Nggak damai hidupnya. Nggak bisa, damai nggak bisa dibeli dengan uang. Damai yang sesungguhnya itu hanya bisa kalau kita mengerti kehendak Tuhan. Melakukannya sebagai bukti cintaku padamu Tuhan. Begitu. Ya. Coram Deo. Hidup seturut kehendak Tuhan. Yang kedua apa tadi? Di bawah otoritas Tuhan. Itulah Coram Deo. Yang ketiga sekarang. Yang ketiga, semuanya harus dilakukan to the glory of God. To the glory of God. Untuk kemuliaan Tuhan. Coram Deo minimal ada 3 poin itu. Untuk kemuliaan Tuhan, coba dibaca, tolong Pak Frans. Roma 11 ayat 36. Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, jangan pernah di antara kita yang mencuri kemuliaan Allah. Dengan cara apa? Dengan cara dikultuskan. Bapak Ibu kalau pengen sesuatu minta saya dekat Tuhan, nanti saya doakan. Itu kurang ajar orang-orang seperti itu. Kalau minta didoakan itu boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau memposisikan diri, aku dekat Tuhan. Benar, dekat Tuhan. Kalau kau dekat Tuhan, tentu kau mengasihi Tuhan. Kalau kau mengasihi Tuhan, kau pasti mengajarkan kebenaran. Bukan teologi kemakmuran. Bukan teologi mistik. Bukan hyper grace. Bukan teologi takdir. Kalau memang menghormati Tuhan. Karena Tuhan sudah berusaha dengan semaksimal mungkin, semua sudah diberikan kepada kita anugerahnya. Sekarang giliran kita menyambutnya. Giliran kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Giliran kita ikut perlombaan yang diwajibkan. Kan Alkitab berkata begitu. Lah kok ada orang yang mengatakan, udah nggak usah ngapa-ngapain, udah selamat. Keselamatan bukan karena perbuatan baik. Waduh, seolah-olah itu Alkitab loh, padahal bukan. Tuhan yang mengatakannya, kalau kamu mengasihi aku, kamu lakukan seluruh perintahku. Kamu nggak lakukan, kamu nggak mengasihi aku. Orang yang tidak mengasihi Tuhan, binasa dia, terkutuk. Seluruh Alkitab Perjanjian Baru disimpulkan dengan satu ayat. Terkutuklah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Kalau orang mengasihi Tuhan, itulah orang yang diberkati. Tapi kok nggak kaya ya Pak? Ukuran berkat bukan kekayaan. Orang yang mengasihi Tuhan itu, dia akan damai sejahtera. Dia akan menjadi anak Allah. Tuhan akan berkenan dalam hidupnya. Itu pemeliharaan Tuhan cukup. Ya. Coram Deo. Minimal ada 3 hal ini. Jadi kalau semuanya untuk kemuliaan Tuhan, itulah motivasi tertinggi dalam diri manusia. Manusia itu didorong dengan apa sih? Supaya melakukan sesuatu, dimotivasi dengan cara apa? Banyak terjadi manipulasi di gereja. Jemaat dimanipulasi, dimotivasi supaya memberi persepuluhan. Tapi dengan cara bohong. Kalau kau dikasih memberi persepuluhan nanti dibalas Tuhan 100 kali, 60 kali, 30 kali. Itu bohong. Sebab tidak ada ayatnya. Itu karangan. Supaya orang memberi persepuluhan. Tapi dengan motif yang salah,
Ingat ya baik-baik ya, saya bukan anti persepuluhan, tapi motifnya salah itu. Mempersembahkan ke Tuhan itu nggak boleh minta balik. Kamu mau ngasih apa mau cari untung? Seluruh hidup kita itu milik Tuhan, persembahkan untuk Tuhan. Itulah persembahan, itulah ibadah yang sejati. Persembahkan seluruh hidupmu. Ngasih 10% aja minta dibalikin lagi. Masa Tuhan cuma dikasih saham 10%, kau 90%? Nggak etis itu, nggak punya sopan santun sama sekali. Itu ajaran sesat itu sebenarnya. Cuma di gereja dianggap normal. Dan semua orang senang, yes, amin, gitu. Salah, amin. Alkitab itu mengajarnya begini loh. Ayatnya ada. Jika firman itu ditabur. Firman yang ditabur, bukan uang. Dan firman itu dimengerti. Maka hidup orang itu berbuah-buah. Ada yang 100 kali, ada yang 60 kali, ada yang 30 kali. Hidup orang itu yang berbuah. Apanya? Bukan uangnya, bukan dompetnya, bukan pabriknya. Hidupnya orang itu, karakternya. Ada amin ya. Tuhan itu mau kita semua jadi anak-anaknya, bukan jadi orang kaya di bumi, tapi nggak ngerti kehendaknya, bukan. Semua kekayaan apapun bentuknya akan ditinggalkan. Nggak bisa dibawa ke kubur. Dan setiap orang bisa mati mendadak hari ini, di masa pandemi begini. Ya, kalau orang tidak mengerti kebenaran, ia takut. Tapi kalau orang mengerti kebenaran, dia tidak takut. Dan dia tulus menyanyinya itu. Dan dia tahu dia memuji Tuhan. Beda dengan penyanyi, suaranya bagus, belum tentu memuji Tuhan. Biarpun Bapak Ibu suaranya biasa aja, tapi kalau itu memuji Tuhan, itulah pujian yang ditunggu-tunggu oleh Tuhan. Begitu nak, itu yang benar. Bukan suaranya yang dinilai. Ketika kita mengatakan, haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Tapi hidupnya sehari-hari nggak benar. Tuhan langsung menoleh, nggak mau dengar. Malaikat-malaikat, kalau diizinkan gitu, tak tampar mulutnya nanti Tuhan. Ngomongnya puji Tuhan, tapi hidupnya korupsi, nggak jujur, selingkuh. Apa maunya orang ini? Dia pikir nama Tuhan bisa dipermainkan suka-suka dia kali. Nggak hormat. Padahal ya Bapak Ibu ya, kalau kita ketemu nggak usah Tuhan deh, ketemu Bapak Presiden aja, pasti kita nunduk-nunduk. Hormat. Nah ini ketemu Tuhan kok nggak hormat malahan. Padahal Tuhan hadir dalam hidup kita. Gitu loh. Jadi kalau apa ya, kalau diajar salah itu memang orang jadi salah. Saya tahu tidak semua orang ingin salah sih, cuman karena tidak belajar bisa salah. Atau belajar dari sumber yang salah jadi salah. Itu loh. Tapi memang ada orang yang jahat. Mengajar hanya untuk kepentingannya diri sendiri, mengumpulkan uang. Sudah kaya masih terus begitu. Ya. Coba dibaca Matius 13 ayat 8. Matius 13 ayat yang ke-8, dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ya, itu konteksnya adalah perumpamaan tentang seorang penabur. Apakah Tuhan mengajarkan menabur uang? Memangnya ini ilmu dagang? Bukan. Ya, orang yang nggak sekolah Alkitab itu begitu, ngawur-ngawur begitu. Jadi jangan mau hari ini, Bapak Ibu ini sudah umur berapa, sisa umur hidupnya lagi sudah berapa. Kalau nggak dapat firman yang benar, nggak jadi luar biasa. Sebab Alkitab berkata, kalau kamu imanmu mau sempurna, pandanglah Yesus. Artinya belajar kepada Tuhan Yesus, bukan memandangi fotonya.
Belajarlah pada Tuhan Yesus. Gitu. Ya. Coram Deo. Hidup ini sebenarnya coram Deo. Kalau orang tidak coram Deo, artinya hidupnya masih error. Kan begitu. Saya cuma mau tutup khotbah malam ini, nanti kita tanya jawab ya. Itu dengan satu kesimpulan begini. Orang itu diciptakan, manusia itu diciptakan supaya menjadi anak-anak Allah. Supaya seperti Tuhan Yesus. Tentu saja kita tidak menjadi Tuhan, tidak. Tapi kita harus menjadi seperti Tuhan. Filipi 2 ayat 5 sebagai penutup ayat kali ini. Tolong dibaca. Filipi 2 ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya, jadi kita harus berpikir seperti Yesus berpikir. Berperasaan seperti Yesus berperasaan. Itu sangat sulit, harus belajar seumur hidup. Itulah perlombaan yang diwajibkan itu sebenarnya itu. Hidup kudus, yaitu berpikir dan berperasaan seperti Yesus. Seperti Tuhan Yesus. Amin ya. Saya percaya firman yang ditabur dan dimengerti itu berdampak luar biasa. Bapak Ibu kalau merenungkan firman ini lalu melakukannya, berubah total. Ciri-cirinya sederhana. Nanti orang di sekeliling kita akan heran, kok dia berubah ya hari ini ya? Kenapa ya? Salah makan atau apa ya? Enggak salah makan, justru makan yang benar. Firman yang benar maksudnya. Amin.